Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6, dari kelompok 6 Analitika Data dan Diagnostik. Eh, Kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, tugas grup project 2 kami. Sebelum perkenalkan, nama saya Muhammad Trinanda Torik, NRP 124. Perkenalkan, nama saya Ayul Saris Danila dengan NRP 116. Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Satria Duracita dan NRP 144. Perkenalkan, saya Muhammad Hanif Fiansyah dengan RP 136. Oke, kemudian di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai dataset yang dimiliki, yaitu mengenai wholesale customer. Di sini kami akan menganalisis klasternya terlebih dahulu. Jadi untuk informasi umumnya itu adalah uh, dataset ini memiliki 440 data tanpa missing value, di mana semuanya bertipe integer. Lalu uh, di di dataset wholesale ini juga ada channel dan region, yakni kategori, lalu ada fresh, milk, grocery, frozen, detergent paper, dan delication. Nah, jadi di sini tuh uh, apa namanya memberikan di sini tuh informasi data sini itu adalah um, di sini saya harus menormalisasinya. Nah, kenapa saya harus menormalisasikannya? Itu karena jika tidak dinormalisasi, bisa dilihat di sini sebelum normalisasi itu eh meannya itu ada yang satu, ada juga yang 5.000, 7.000. Nah, jadi di sini itu tujuannya itu adalah untuk mengubah nilai ke skala 0 sampai dengan 1, di mana tujuannya untuk menyamakan skala antar variabel, mencegah variabel dengan nilai besar mendominasi hasil analisis. Nah, jadi kalau setelah dinormalisasi, nilai minimumnya adalah 0 dan nilai maksimum adalah 1. Jadi distribusi datanya tetap sama, tapi hanya skalanya saja yang berubah nih, bisa dilihat nih jadi 0, 0, 0. Nah, kemudian saya berikutnya adalah analisis distribusi variabel. Nah, di sini tuh eh, fungsinya apa? Jadi di sini tuh setelah normalisasi dibuat histogram untuk melihat sebaran distribusi tiap tabel. Di mana dari grafik bisa dilihat bahwa mayoritas variabel itu cenderung condong ke kiri. Jadi skewed. Artinya sebagian besar nilai kecil hanya sedikit yang besar. Nah, contoh nih, banyak pelanggan membeli dalam jumlah kecil, sedikit pelanggan yang membelinya itu sangat besar. Nah, kemudian di sini ada skewness setelah normalisasi. Jadi di sini intinya nilai yang lebih dari satu itu artinya datanya sangat miring, jadi tidak normal. Jadi ini memberikan kita gambaran bahwa datanya itu tidak berdistribusi normal dan mungkin perlu transformasi log jika ingin modeling lebih lanjut. Nah, kemudian untuk visualisasi PCA-nya yang dua dimensi itu bisa dilihat di sini dengan variance explained oleh PCA itu ada. Jadi di sini tuh ada dua prinsipal komponen analisis, yaitu PC1 dan PC2. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan visualisasi dan juga menangkap pola utama dari data. Lalu bisa dilihat di sini ada PCA1 menjelaskan 54% variasi dan juga PCA2 yang menjelaskan 34% dari variasi. Jadi total itu adalah 89% informasi dari data asli tetap terwakili. Jadi hasil dari prinsipal komponen analisis ini cukup bagus. Nah, kemudian untuk yang visualisasi PCA 3 dimensi, di sini tuh bisa dilihat bahwa ini tuh sebenarnya seperti 2 dimensi, tapi ini ada PC 3-nya untuk bertujuan untuk visualisasi yang lebih detail. Jadi intinya plot 3 dimensi ini tuh memperlihatkan distribusi data dalam ruang 3 sumbu utama. Terlihat beberapa kelompok titik yang mulai membentuk klaster, artinya memang ada kecenderungan pelanggan dengan pola pembelian yang mirip. Nah, tahapan ini bisa dilanjutkan ke clustering untuk mengidentifikasi segmen pelanggan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Eh, Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait implementasi clustering. Jadi pada tahap ini itu dilakukan tiga metode utama, yaitu K-means, hierarchical clustering dengan metode Warts dan complete linkage, serta DBSCN yang dimana menggunakan dataset wholesale customers data yang berisi berbagai jenis pengeluaran pelanggan. Setelah data dinormalisasi, hasil dari K-means ini tuh dengan tiga cluster menunjukkan pembagian pelanggan menjadi tiga segmen utama, yaitu pelanggan dengan pengeluaran tinggi, sedang, dan rendah. Nah, selanjutnya itu ada metode hierarchical words linkage, yang dimana ini menghasilkan struktur cluster
yang seimbang dan mirip dengan hasil Cummins. Sedangkan metode complete linkage itu menghasilkan klaster yang lebih ketat dengan jarak antar kelompok yang lebih besar. Kemudian ada DBSCN yang dimana ini tuh digunakan untuk melihat bentuk klaster berbasis kerapatan data. Dengan mengubah nilai parameter epsilon dan mean simplex, terlihat bahwa struktur klaster ini dapat berubah. Jadi dari yang hanya satu kelompok besar menjadi beberapa klaster yang lebih kecil tergantung pada kepadatan titik data. Jadi secara keseluruhan, ketiga metode ini, yaitu Cummins, hierarchical, dan DBSCN, itu menunjukkan pembagian pola belanja pelanggan yang berbeda namun konsisten, yang dimana kombinasi antara Cummins dan Words-Link ini memberikan hasil klaster yang paling representatif terhadap karakteristik data. Mungkin itu sekian dari saya, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Oke, selanjutnya itu ada evaluasi dan validasi cluster. Jadi bisa dilihat ini di kodenya itu yang pertama itu ada sum of square error untuk Cummins-nya. Jadi di bagian pertama ini dia tuh menghitung sum of square error dari algoritma Cummins. Jadi nilai ini tuh dia bisa ngegambarin seberapa baik clusternya itu terbentuk. Semakin kecil juga nilai dari SSE-nya ini. Jadi berarti titik-titik data di dalam satu cluster itu dia bisa semakin dekat dengan pusat clusternya. Jadi bisa dilihat sini ada kode Cummins inertia underscore itu dia bakal secara otomatis ngitung total jarak kuadrat antara setiap data dengan centroidnya. Jadi SSE ini dia itu dipakai buat ngelihat seberapa rapat dan homogen cluster yang dihasilkan oleh Cummins. Oke, selanjutnya itu ada di yang Silhouette koefisien yang kedua itu, jadi kode ini tuh dia bisa menghitung Silhouette score-nya itu buat ngebandingin kualitas cluster antara tiga metode, antara Cummins, hierarchical word, dan juga hierarchical complete. Jadi fungsi dari Silhouette underscore score ini itu dia buat ngevaluasi seberapa mirip sebuah titiknya itu dengan klasternya sendiri dibandingkan sama klaster yang lain. Jadi nilai Silhouette-nya ini dia tuh berkisar antara -1 sampai 1. Jadi semakin mendekat 1 itu berarti klasternya tuh dia terpisah dengan baik. Sedangkan kalau dia mendekati 0 itu berarti batas antara klasternya itu nggak jelas. Sedangkan kalau dia negatif itu datanya itu bisa aja jadi salah masuk klaster. Oke, terus yang ketiga itu ada dan index. Ini bisa dilihat di kodenya itu. Ini tuh dipakai buat menilai keseimbangan antara jarak antar klaster dan juga jarak dalam klaster. Oke, jadi kodenya itu dia ngebuat fungsi, bisa dilihat sini ada dan underscore index. Itu yang pertama itu buat ngehitung jarak antara semua titik, make pairwise underscore distance. Habis itu dia bakal mencari jarak minimum antara dua klaster dan juga jarak maksimum di dalam satu klaster. Nah, hasilnya itu adalah rasio antar keduanya. Terus yang kode keempat ini bisa dilihat, jadi di sini tuh dia pakai entropi dan purity itu buat ngevaluasi hasil cluster secara eksternal, artinya itu dia dibandingin dengan label asli data. Jadi em, di dataset wholesale customer ini dia label channelnya itu dia dipakai sebagai pembanding di mana satu untuk Horeca dan dua untuk retail. Terus yang kelima bisa dilihat di similarity matrixnya itu. Jadi kodenya ini dia tuh ngitung sama nampilin dari similarity matrixnya ini pakai quotient similarity. Jadi bisa dilihat di baris yang similarity underscore matrix sama dengan satu min pairwise underscore distance data scale metric cosine ini dia ngasilin matriks kemiripan antara data di mana nilainya itu dia besar antara 0 sampai 1. Jadi nilai 1 itu dia berarti datanya itu sangat mirip, sedangkan nilai yang mendekati 0 itu dia berarti beda jauh. Jadi bisa dilihat ini dia bakal divisualisasiin pakai SNS heatmap itu, jadi bisa dilihat aja di gambarnya ini. Oke, mungkin sekian, bisa dilanjutkan dengan teman saya. Selanjutnya, data yang dinolakan adalah seluruh variabel pembelian sebagai fitur, channel, dan region. Tidak dipakai dalam pembentukan klaster, hanya untuk interpretasi data ditransformasi menggunakan log1p lalu dinormalisasi menggunakan standar scalar. Algoritma yang dibandingkan adalah Cummins agglomerative clustering dengan Schwarz linkage dan DB-scan. Nah, dalam tabel ini menampilkan ringkasan hasil untuk setiap algoritma seperti jumlah klaster, ukuran, dan nilai metrik. Dari tabel ini terlihat bahwa Cummins dan agglomerative Ward sudah membentuk dua klaster, tapi nilai Silhouette-nya masih sedang sehingga pemisahan antar klaster belum terlalu kuat. Nah, selanjutnya ada
tabel perbandingan metrik antar algoritma, yaitu membandingkan nilai Silhouette, Davis-Baldwin, dan Kalinski-Hurwitz. Di sini di Biscan menggunakan Silhouette lebih tinggi dan Davis-Baldwin lebih rendah dibandingkan Cummins dan Ward. Ini menunjukkan bahwa di Biscan memberikan kualitas klaster yang lebih baik pada data wholesale customer. Dan selanjutnya ada tabel Nah, ada tabel kaitan dengan teorinya, yaitu mengumumkan masing-masing dengan teori Cummins dan Ward cenderung mempresentasikan cluster well separated dan contiguity based dalam bentuk yang sederhana di Biscan termasuk density based karena membentuk cluster berdasarkan kepadatan dan memisahkan titik-titik yang menyimpang dengan noise. Dan selanjutnya ada tabel Nah, ini ada tabel menunjukkan visualisasi Cummins pada PCA 2D. Dua klaster ini mulai terlihat, tetapi masih banyak titik yang berdekatan di area batas sesuai dengan kualitas yang belum terlalu tinggi. Dan selanjutnya ada juga menamakan aglomeratif quark dengan pola yang mirip Cummins. Klaster terbentuk, namun pemisahannya belum moderat. Dan yang terakhir ada eh, menunjukkan hasil di Biscan-nya. Di sini klaster tampak lebih padat dan beberapa titik terpisah sebagai nose. Visual ini mendukung hasil metrik bahwa di Biscan adalah algoritma yang paling baik memisahkan kelompok pelanggan yang pada dataset ini. Sekian dari kelompok kami. Uh, Mungkin sekian dari kelompok kami. Eh, Mohon maaf jika ada kesalahan atau mungkin hal yang kurang tepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.